عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita dianugerahi oleh nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu meninggalkan berbagai macam kebiasaan kita, adat kita, demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim dan muslimah, di antaranya melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dalam bab kitab Bulughul Maram yang sekarang menginjak kepada bab sutrah, bab sutrah dalam sholat. Secara bahasa, sutrah itu berasal dari bahasa Arab, yakni kalimat satoro yasturu, yang mempunyai makna atau arti menutupi, bisa juga menyembunyikan, bahkan menjadi penghalang atau pembatas. Itu disebut sutroh. Makanya ada hadis begini: man satoro musliman satorallahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, keburukan seorang muslim, celak seorang muslim, maka Allah akan menutupi juga, bukan hanya di dunia tapi nanti juga di akhirat. Jadi barang siapa yang menutupi, menghalang supaya orang lain tidak tahu tentang aib dia, maka dia akan Allah tutupi juga nanti di dunia dan di akhirat. Itu disebut satoro. Ya, kenapa? Itu disebut satoro, artinya menutupi. Oleh karena itu kalau kita baca berbagai hadis, ada ketentuan yang tidak tertulis di antara para sahabat karena kepakihan para sahabat, kecerdasan para sahabat. Jadi ketika sahabat menerangkan tentang kekurangan orang lain, atau katakanlah aib orang lain, maka jarang atau tidak pernah sahabat tersebut menyebutkan nama yang sebenarnya. Contohnya, saya sering mengungkapkan Ja'a a'rabiyun, datang seorang Arab gunung, pabala pito ipatil masjidi, maka dia kencing di sudut masjid. Padahal dia tahu siapa sahabat tersebut. Karena setelah itu si Arab ini, si orang Arab gunung ini masuk Islam.
Dia tahu siapa yang datang itu, tapi kenapa tidak disebutkan namanya? Karena menyangkut masalah harga diri orang tersebut. Coba kalau disebutkan jaa siapa namanya, lalu kencing di sudut masjid, oh yang kencing itu sahabat ini. Jadi orang lain pada tahu, termasuk kita mungkin yang membaca hadis tersebut. Tapi kalau dibuka dalam syarahnya, ternyata sahabat tersebut tahu orang itu, siapa orang tersebut. Yang kedua, ketika menunjukkan kelebihan yang meriwayatkan, yakni orang atau sahabat yang meriwayatkan, tidak pernah sahabat tersebut menyebutkan nama yang sebenarnya, padahal dia sendiri. Tapi sebaliknya, ketika menyebutkan kelebihan orang lain, para sahabat mencantumkan siapa nama sahabat tersebut. Kalau dirinya, kelebihan dirinya, sahabat tidak pernah menyebutkan nama. Tapi kalau kelebihan orang lain, keunggulan orang lain, kecerdasan orang lain, sahabat mencantumkan. Ini secara tidak tertulis para sahabat mengungkapkan itu dalam berbagai macam hadis yang saya baca itu. Seperti umpamanya jaa rajulun, datang seseorang kemudian bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memuji. Kenapa rajulun di situ? Padahal yang meriwayatkan hadis itulah seseorang itu, yakni Anas bin Malik. Hadisnya kan dari Anas, tapi dia menunjukkan jaa rajulun ila Rasulullah, datang seseorang, tidak disebutkan dirinya, tapi seseorang. Nah, itu hebatnya para sahabat. Tapi kalau yang menerangkan itu orang lain, jaa Anasun, datang Anas bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena menunjukkan kelebihan. Nah, sataro di sini artinya menutupi. Begitu juga dalam hal sutroh. Sutroh itu artinya menutupi celah supaya orang tidak bisa masuk. Ini sutroh dalam sholat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah wajib pertama itu atau sunnah adanya sutroh? Ikhwatu iman, kalau dibaca dalam berbagai keterangan hadis, rata-rata yang menerangkan tentang sutroh itu ketika Rasulullah sedang safar. Terutama peristiwa berangkatnya Rasulullah bersama para sahabat yang begitu banyak ke daerah Tabuk. Jadi orang-orang sana mau menyerang ke Madinah, Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Orang itu akan menyerang kita, begitu banyak tentara. Maka Rasul bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana kalau tetap di Madinah? Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau tetap di Madinah, nanti anak dan istri kita malah celaka. Karena tentara mereka banyak diserbu. Bagaimana kalau kita langsung saja mendatangi mereka, sekalipun perangnya tidak jadi? Nah, itu keberangkatan dari Madinah ke Tabuk itu memakan waktu sampai 19 hari. Perjalanan yang cukup panjang. Kalau kita dari Jakarta dulu naik bis umpamanya, kalau sekarang kan bisa naik kereta, bisa naik kapal terbang, cukup 2 jam atau 4 jam lah paling lama, 3 jam. Dulu itu sampai saya berangkat dari Tasik pagi, datang ke Surabaya kan pagi juga, hampir sehari semalam. Belum lagi dari Surabaya ke Situbondo 6 jam. Jadi berangkat pagi, nanti kesananya mungkin agak siang, jam 2-an.
Apalagi ini pakai kendaraan kuda dari Madinah ke Tabuk. Nah, dalam peristiwa perang Tabuk itu banyak kejadian. Di antaranya masalah sutro. Sampai ada hadis yang menerangkan tentang kalian ketika sholat boleh membunuh 2 binatang yang kalian temui ketika sholat, yakni kalajengking dan ular. Jadi ketika sholat ada ular atau kalajengking mau datang ke tempat kita atau ke kaki kita, boleh kita membunuhnya. Atau ular, karena akan mencelakakan. Itu adanya ketika sholat di tempat terbuka, karena tidak seperti sekarang. Dulu itu ada rest area, itu masjid, tidak, di tempat terbuka. Oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau sholat, beliau mentancapkan itu. Kalau sekarang mungkin panah di depannya ditancapkan. Tapi sahabat tidak, hanya Rasulullah di depannya itu menancapkan panah atau sesuatu, tombak maunya ditancapkan. Nah, itulah yang disebut dengan sutro, supaya orang lain tahu bahwa ini akan dipakai nih. Oleh karena itu sebagian ulama memandang, sebagian besar ya, bahwa sutro dalam sholat itu hukumnya sunat saja, tidak sampai kepada wajib. Apakah itu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, ya, madhab yang 4 ini semuanya memandang sunat. Hanya ada 2 ulama yang menganggap wajib sutro. Pertama adalah Imam Asy-Syaukani, penyusun kitab Nailul Autor, memandang bahwa sutro itu wajib. Kedua, Nasiruddin Al-Albani, Syekh Albani. Ketiga, itu 2 yang dicantumkan dalam ulama-ulama yang disebut dengan ulama terdahulu. Dari Indonesia ada Ahmad Hasan memandang wajib jika sholatnya di tempat terbuka. Tapi kalau di masjid tidak perlu lagi ada sutro, karena ini merupakan sutro nih, benteng ini. Apalagi ada imam kan sudah ada bentengnya tuh. Dinding itu sebagai sutro itu. Tidak usah lagi umpamanya ada ini nih. Kita mau sholat di sini, jagain sebagai sutro. Padahal ini saja sudah sutro, ini sutro, penghalang maksudnya, pembatas. Atau ini di depan. Tapi sebetulnya kalau ini mengganggu juga nih, karena ada huruf. Oleh karena itu jangan di depan sesuatu yang bisa dibaca oleh kita. Makanya Rasulullah menganjurkan ketika kita sholat pakai sesuatu yang putih itu. Itu yang Rasulullah sukai, memakai baju putih atau polos. Ini pakai kaos umpamanya, bukan tidak boleh, silahkan pakai kaos. Di belakangnya ada oskadon pokoknya, atau bodrek di sininya nih, sama yang belakang dilihat aja. Nanti kan lama-lama dibaca terus bodrek terus gambarnya. Nah itu yang akan mengganggu konsentrasi kehusuan sholat.
Sampai-sampai Rasulullah itu ada gambar di depannya itu, kata Rasulullah, singkirkan dari pandanganku ya Aisyah, sangat mengganggu. Jadi kalau ada gambar-gambar, tulisan-tulisan di depan ya, nah itu disingkirkan. Jangan di depan sholatnya, apalagi umpamanya segini bisa kebaca. Sekalipun nama masjid, umpamanya nama masjid di sini At-Thayyibah di belakang, sama makmum kebaca tuh terus At-Thayyibah, aduh At-Thayyibah. Nanti suatu saat ketika Sami Allahu liman hamidah At-Thayyibah gitu, karena refleks di mulut ini, karena sering dilihatnya itu kan akan refleks. Makanya Rasulullah itu singkirkan, bukan tidak boleh, bukan haram, akan mengganggu kehusuan sholat. Nah begitu juga dengan masalah sutroh. Oleh karena itu, kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa sutroh itu adalah penghalang supaya orang lain tidak bisa masuk ke situ. Tapi kalau umpamanya di sebelah sana tak perlu lagi ada sutroh. Mau ke sana mau ngapain? Nggak ada pintu. Dari sana juga tidak bisa masuk karena ada jendelanya. Itu dinding, bahkan mungkin dinding sebelah sana sebagai sutroh, penghalang maksudnya, supaya orang tidak bisa melewati tempat sholat kita. Itu inti dari sutroh itu. Oleh karena itu nanti akan ada secara hukum dari hadis dari Ibnu Umar dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, idza shalla ahadukum falyusalli ala ila sutrah wal yadnu minha wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitanun. Hadisnya mau sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jika salah seorang di antara kalian melakukan sholat, maka hendaklah dia memakai sutroh. Nah ini terjadi ketika perang Tabuk. Rasulullah sholat di lapangan terbuka, sehingga Rasulullah pakai sutroh, pakai penghalang di depannya. Tapi para sahabat tidak, karena sudah ada. Jadi imam itu sutroh bagi makmum yang pertama. Makmum barisan yang kedua jadi sutroh bagi selanjutnya dan selanjutnya. Jadi tidak usah pakai sutroh. Apalagi ini pakai karpet. Sekalipun ada perbedaan pendapat, boleh enggak pakai garis? Sebagian besar ulama boleh, itu sebagai tanda bahwa tidak boleh ke depan. Nah seperti ini atau seperti ini, sehingga orang lain bisa melewati itu karena tidak ke tempat kita sholat. Sekalipun tidak mungkin ada yang lewat di situ, mau kemana ke sana? Karena tidak bisa keluar kan, tidak ada yang bisa keluar ke sana. Kecuali ada jalan keluar bagi imam, pokoknya ketika batal. Makanya itu gunanya sekarang itu. Kenapa masjid ada pintu ke sana, kemudian ke sananya ada pintu juga keluar? Karena dikhawatirkan imam batal susah untuk keluar. Lewat ini banyak sekali gitu. Maka ke sana. Itu sebagai salah satu cara kenapa ada pintu untuk keluar, supaya imam tidak usah melewati si makmum. Sekalipun karena itu terpaksa, daripada dilanjutkan kan tidak sah sholatnya, batal itu. Ya terpaksa melewati makmum, dan itu tidak dosa karena untuk berwudu, karena dia batal
harus keluar untuk berwudu lagi, maka dia melewati si makmum. Padahal tadinya kan jika kita sedang sholat ada yang lewat, halangin. Jika maksa, fal yuqatil, silahkan bunuh gitu. Kenapa? Fa innahu syaitonun, karena yang lewat itu pada hakikatnya adalah setan. Nah, itu dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Sementara dari Ibnu Umar, bukan setan, fa innahu qarinun, karena yang datang yang lewat itu adalah qarin, temannya setan. Jadi pada intinya sama, melarang. Oleh karena itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah menganggap bahwa sutroh itu adalah apa fungsinya. Kalau fungsinya sudah terkabulkan, tidak usah lagi pasang sutroh. Namanya kita sholat yang di lapangan itu sholat id, bawahnya di lapangan, kan harus pasang sutroh di depan. Tapi kita pasang sejadah yang agak panjang gitu untuk imam, maka orang lain sudah pada tahu bahwa dia akan sholat. Kalau dulu di negara Tabuk atau di daerah Tabuk belum ada Islam, sehingga bisa saja mereka dengan begitu saja melewati orang yang sedang sholat. Dan tidak ada ceritanya di Masjid Nabawi Rasulullah pakai sutroh, karena sudah ada. Sekalipun tidak tinggi, dulu itu tidak seperti sekarang begini tinggi. Yang disebut masjid itu cukup untuk tanda saja, apakah itu dengan tali atau dengan bata, beberapa bata itu, namanya 5 bata sebagai penghalang itu. Oleh karena itu wajar jika ada orang Arab gunung tadi yang kencing, karena tidak seperti ini. Atau tidak seperti sekarang Masjid Nabawi. Kalau sekarang kan indah itu, sampai bagus tuh, marmernya juga bagus. Dulu tidak demikian, batas-batas saja. Dan pertama kali didirikan Masjid Kuba itu tidak seperti yang kita bayangkan sekarang, langsung bikin masjid tinggi, enggak. Batas-batas itu. Lalu Rasulullah sholat di situ. Sekarang sudah bagus Masjid Kuba itu. Ya kurang lebih berapa ya? 5 km atau 3 km dari Madinah sana. Itu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Jadi bukan Masjid Nabawi. Jadi singgah di Kuba, Rasulullah mendirikan masjid, baru pindah lagi ke Madinah, yaitu mendirikan masjid yang sekarang disebut Masjid Nabawi, Masjid Nabi maksudnya. Jadi semua ulama sepakat bahwa sutra bagi orang sholat itu memang disyariatkan, ada syariatnya. Cuma dalam sisi hukum ada sedikit perbedaan. Ada yang menganggap wajib, ada yang menganggap sunnah. Sementara jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah bermadhab Hanafi, atau Malikiyah bermadhab Maliki, Syafi'iyah bermadhab Syafi'i, Hanabilah bermadhab Hambali, semuanya sepakat bahwa hukumnya adalah sunat saja. Meskipun dalam tataran sunat mereka berbeda pendapat juga tentang kesunahannya. Menurut pendapat Hanabilah, madhab Hanbali, sutroh itu sunnah hanya bagi imam dan munfarid. Jadi jika jadi imam kemudian tempatnya terbuka, maka wajib sunnah pakai sutroh penghalang.
atau kita munfarid sendirian sholatnya. Sementara orang yang berjamaah itu sudah ada sutroh, yakni imam gitu. Imamnya jadi sutroh. Sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah hukumnya sunnah bagi yang dikhawatirkan akan ada orang yang lewat. Jadi khawatir jika ada orang yang lewat tidak dibatasi, nanti lewat ke tempat sholat. Itu Hanafiyah dan Malikiyah. Sementara menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya sunat mutlak tanpa ada batasan. Jadi sutroh itu ketika sholat di tempat terbuka wajib, sunnah. Apakah itu sendirian atau berjamaah? Itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pengikut atau madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Yang kita sudah berapa menit nih? Sudah 26 menit. Berarti 5 menit lagi ya. Mengenai penjelasan pendapat para ulama yang baik yang mewajibkan atau yang mensunahkan. Tadi kan disinggung bahwa yang mewajibkan itu hanya 2 ulama. Yang saya tahu itu ulama yang terdahulu, yakni Imam Asy-Syaukani penyusun kitab Nailul Awtar, dan Imam Albani, Syekh Nasiruddin Albani dari Albania, yang sekarang menjadi bahan kajian, bahwa Imam Albani dijadikan sebagai corong bagi kelompok tertentu, sehingga ketika menghukum wajib gitu. Itu Albani ya. Kata Imam Asy-Syaukani, qaluhu fal yusalli ila sutrah fihi at-takhadus sutrah wajibun. Jadi menjadikan sutrah itu adalah suatu hal yang wajib. Ini menurut Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar jilid ketiga halaman ke-5. Kemudian Imam Albani juga menganggap wajib papil hadisi ijabun sutrah. Hadis yang memberikan pengertian tentang sutrah ini berarti hukumnya wajib. Bisa dilihat dalam karya beliau, di antaranya adalah Sifatus Sholatul Nabi. Itu ada kalimat papil hadisi ijabus sutrah, bahwa dengan hadis tersebut maka sutrah itu menjadi wajib. Itu sebagian atau 2 orang ulama yang mewajibkan. Sementara yang mensunahkan menurut Ibnu Rusdi itu yang bermadhab Maliki. Kata beliau, para ulama, pengamatan beliau, berijma, sepakat bahwa sunnahnya sutroh untuk diletakkan antara orang yang sholat dengan kiblat, baik jika sedang sholat sendirian atau tatkala menjadi imam. Jadi intinya beliau sepakat, para ulama itu menganggap sunat sutroh itu baik sendirian ataupun jadi imam. Jadi intinya ketika jadi imam atau munfarid. Nah, jadi ini bisa diambil satu kesimpulan bahwa Ibnu Rusdi juga menganggap bahwa sutroh itu hanya bagi imam, atau ketika sholat munfarid kita baru itu adanya sutroh. Sementara apabila berjamaah cukup imam menjadi sutroh bagi makmum seluruhnya. Termasuk
Ibnu Qudamah dari madhab Hambali, wala na'lamu fi istihbabi dzalika hilafun. Saya tidak mengetahui adanya pertentangan di antara sunnahnya. Jadi menganggap semua ulama itu menurut beliau menganggap sunnah, tidak ada pertentangan, perbedaan pendapat mengenai sunnahnya itu, tidak dianggap sebagai suatu yang mesti atau wajib. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau dibaca hadis-hadisnya boleh dibaca nanti di rumah dalam kitab Bulughul Maram bab sutra. Tapi secara garis besar para ulama menganggap bahwa sutra itu disyariatkan, hanya ada yang menganggap wajib, ada yang menganggap sunnah saja. Dan kejadian-kejadian sutra itu adalah ketika Rasulullah SAW sholat di tempat terbuka, sebagaimana Ahmad Hasan mengatakan bahwa wajibnya sutra itu adalah ketika dia sholat di tempat terbuka yang dikhawatirkan ada orang yang bisa melewati tempat tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah, karena waktunya saya membatasi, ini sudah waktu 35 menit, jadi lebih sedikit. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, biasanya kalau singkat itu lebih banyak masuknya daripada keluarnya. Tapi kalau terlalu banyak 1 jam, maka yang keluar lebih banyak daripada yang masuknya. Itu dalam ketika belajar kepada anak-anak santri ataupun siswa. Jika terlalu lelah, maka si anak kondisinya bukan menerima pelajaran, tapi justru akan melupakan pelajaran, bahkan mungkin tidur. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW dalam khutbah Jumat tidak terlalu lama? Pertama, waktunya waktu yang sempit. Kedua, waktunya waktu yang lelah. Sehingga kalau 1 jam namanya khutbah, sekalipun berapi-api dalam pengertian marahin mustami, bukan masuk, tetap aja tidur. Nah itulah. Tapi sekalipun hanya berbentuk kisah sederhana, kemudian dengan penuturan yang masuk ke ranah hati, sekalipun 10 menit itu bisa masuk. Enak sekali ya tadi, sekalipun tidak bersuara lantang, tapi bisa masuk. Kenapa? Karena yang diceritakan itu masuk ke dalam sanubarinya. Sebentar lagi, berarti pingin sebentar itu anak itu, atau mustami itu. Oleh karena itu, kenapa pengurus masjid di sini suka ada, kalau di sini nggak ada kali. Paling lama punya khutbah itu sekian menit dengan sholat. Bahkan kalau di perusahaan dengan sholat itu 20 menit, bahkan ada yang 15 menit. Saya juga sampai bingung gimana ini kalau 15 menit sama sholat. Sholat mungkin ya bisa 7 menit, berarti khutbah 7 menit, khutbah ke-1 dan ke-2. Kenapa? Kalau itu rugi mereka tuh. Rugi, apalagi umpamanya bikin motor. Nah, setengah jam itu berapa motor itu yang tidak jadi. Nah itu belum istirahat untuk makan. Makanya ada yang di suatu masjid itu di perusahaan, ketika terlalu lama tidak menunjukkan ini sudah 15 menit, apalagi nanti dengan dimatikan itunya speakernya, masa atau ibah dimatikan nanti. Tidak ada ya atau ibah. Tapi yang jadi pertanyaan, bolehkah mengingatkan? Boleh mengingatkan, itu boleh. Seperti tulisan itu diingatkan. Bahkan ada di suatu masjid ada tombol hijau, kuning, merah. Nah kalau sudah merah, mau tidak mau harus berhenti khutbahnya itu, harus berhenti. Ada di masjid perusahaan itu harus berhenti.
Kalau tidak, udah dimatiin itu. Kita hanya dengan suara, padahal banyak gitu ya, mustami tidak kedengaran. Kenapa tidak kedengaran? Sengaja gitu. Tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tapi di sini nggak ada ya, bisa 1 jam ya. Bisik-bisik. Oh, bisik-bisik. 15 menit saja. Oh. Jadi ke imam harus tahu diri imam. Di sini biasanya paling lama 15 menit aja. 20 sama sholat gitu ya. Karena nanti kalau sudah itu begini aja. Nah, si imam itu kalau ada makmum begini itu isyarat ya. Harus tahu itu isyarat. Sedikit begini itu udah isyarat. Harus tahu diri itu. Iya, harus paqih. Istilahnya harus paqih, paham bahwa mustami sudah kelamaan menunggu, pengen cepat sholat, bukan cepat bubar, pengen cepat sholat. Nah, begitu juga sekarang, malah 5 menit lah gitu. Kalau ada yang dipertanyakan dari hal yang tadi atau bebas, silakan.